akhirnya aku diperbolehkan masuk tuh. Terus Bu, Akmar sebelah sini ya katanya gitu. Aku lihat lah kok si Akmar banyak banget alat bayi ini, aku belum tahu itu Akmar gitu. Aku masih kayaknya bukan Akmar deh gitu, karena semua alat tuh dipasang kan di badannya dia. Anak sekecil itu mendadak banyak alat ditempel di badannya gitu. Dari kepala tuh. Iya, iya kepalanya, matanya, terus alat bantu pernapasan yang ada kayak balon gitu. Jadi kan wajahnya tuh tertutup semua gitu kan. Tangan, kakinya juga, dan di dadanya juga kan sama gitu, dicek semua. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Podsis, podcast Missis. Dan kali ini aku lagi bawa temen untuk ngobrol sama kamu tentang hal yang aku rasa akan banyak banget yang pengen denger gitu. Ini bakal menginspirasi dan insightful, karena hari ini seperti biasa kalau kamu ngelihat auranya, ambience-nya, tempatnya, kamu pasti bisa mengira aku lagi di mana. Yes, aku lagi ada di School of Universe atau SOU, tempat di mana anak aku sekolah, yang mana di sini aku berkolaborasi dengan SOU untuk ngobrol sama ibu dengan anak berkebutuhan khusus. Seperti aku. Anak aku kan autis. Aku punya anak berkebutuhan khusus. Jadinya aku tuh selalu merasa bahwa aku tuh punya perasaan relate gitu loh dengan ibu-ibu lainnya yang juga punya anak berkebutuhan khusus. Dan somehow aku selalu merasa bahwa dengan aku mendengarkan kisah mereka, dengan aku mencari inspirasi dan hikmah dari setiap cerita mereka, aku jadi kayak ngerasa gak sendiri gitu. So, langsung aja deh, aku langsung kenalin ke tamu aku yang pertama. Yes, sis the first loh yang datang ke Podsis sebagai tamunya Mrs. Devi, Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah loh, Mbak Dewi ini aku pertama kali ketemu sebenarnya nggak sengaja banget. Ingat gak sih berapa bulan yang lalu? Tahun kayaknya ya. Kayaknya berapa tahun yang lalu gitu ya. Ketemu di parkiran. Aku lagi ngedropin Malik ke sekolah. Mendadak ada yang nyolek. Kali ini yang nyolek perempuan, alhamdulillah. Kalau yang nyolek laki kabur aku ya. Yang nyolek perempuan nyapa gitu. Missis. Iya. Seorang perempuan yang kalem, manis, imut, mendadak menyapa aku yang meletup-meletup ini gitu. Kaget gitu. Oh ya, siapa ya gitu. Ternyata Mbak Dewi gitu. Gimana Mbak Dewi waktu itu ceritanya? Iya, waktu itu kalau gak salah kan kayaknya agak siang ya. Soalnya di sini kan udah agak sepi nih. Duh, tahu. Jadi tahu dong. Ketahuan. Jadi tahu dong orang-orang kalau aku nganterinnya kesiangan. Kayak jadi aku udah follow Missis tuh waktu itu dari awalnya Instagram dulu kan gitu. Tahu awalnya tuh tahu dari kasus Vira itu kan. Terus aku langsung follow tuh IG-nya. Nah, terus aku cari-cari tahu, oh ternyata anaknya ABK nih gitu kan. Karena aku ngerasa kalau misalnya kayak kasus itu terjadi sama aku tuh kayak jadi ngerasa berasa gitu ya di hati ya. Iya. Kebetulan anaknya Mbak Dewi juga ABK. Jadi waktu ada anak ABK lainnya juga mengalami pelecehan begitu, itu rasanya kayak takut kalau misalnya anak gue juga gitu gimana ya gitu. Akhirnya relate gitu, nggak hanya sekedar sesama ibu, tapi spesifik lagi nih sesama ibu dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Iya gitu. Makanya aku kalau kena kayak gini tuh belum tentu sekuat Missisnya nih gitu. Akhirnya aku ikutin gitu. Terus tahu-tahu pas kesini ketemu kan beberapa kali sih sebenarnya gitu. Ya? Tapi nyapanya baru sekali kan? Iya, karena waktu itu Missis juga mohon maaf maksudnya masih ini ke Malik kan, masih fokus ke Malik. Fokus banget waktu itu. Karena aku pun kadang kalau nganterin ke sekolah kan Akmar nggak selalu langsung masuk ke sekolah ya, ada aja dramanya ada gitu aja kan. Dramanya. Benar. Makanya aku nggak enak tuh waktu itu kalau
nyapa Mrs. gitu. Akhirnya ya pas itu sama-sama kesiangan, sama-sama kesiangan, ibu yang lain udah nggak ada gitu. Makanya aku samperin tuh, aku colek kapan lagi kami bisa colek influencer nih. Masya Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Meskipun sebenarnya aku maksud niatnya buat nyapa aja sih gitu. Tapi akhirnya kan waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Tapi ternyata nggak nyangka, Mrs. sekali disapa ngomongnya banyak banget. Seru sih. Loh, kok jadi banyak ngomongnya? Iya benar-benar. Aku ingat banget sih itu karena memang cerita tentang Akmar itu sempat aku ceritain kembali loh di Instagram aku. Iya, aku baca sih, ya. Hanya waktu itu aku lupa belum minta Instagram atau apa, jadi aku nggak nge-mention gitu karena memang bikin aku deg gitu. Gimana ya? Ada rasa gini loh. Kadang kan aku tiap hari berjuang untuk Malik, ada tangis-tangisnya dan lain sebagainya itu. Tapi saat tahu apa yang dialamin sama Akmar tuh aku tuh kayak ngerasa aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku tuh nggak ada apa-apanya loh. Coba deh biar teman-teman tahu nih, Mbak Dewi, coba ceritain tentang Akmar. Kayak dari mana nih? Dari awal? Dari pertama kali deh. Terserah mau dari lahir atau dari pertama kali Mbak Dewi ngerasa nih perlu diperiksain. Silahkan, aku pengen denger. Aku pengen orang lain ngedengerin apa yang aku denger pagi itu. Karena itu bener-bener aku terus pulang-pulang tuh kayak cengok gitu loh, kayak yang ya Allah, emang luar biasa ya, aku pagi-pagi dipertemukan dengan seorang ibu yang menginspirasi gitu, yang bikin aku tuh ngerasa, Dev, lo tuh bukan orang paling susah lo sedunia. Gitu. Lo tuh bukan satu-satunya, semua orang tuh juga ada ujiannya masing-masing. Jadi yang lebih gede tantangannya dari lo aja dia bisa tenang loh ceritanya gitu. Jadi jangan cengeng deh gitu kasarannya. Walaupun kita nggak apa-apa, manusia nggak apa-apa nangis. Hanya maksudnya tuh jangan, kalau orang Jawa tuh bilangnya jangan nolongso gitu. Sedih nggak apa-apa tapi jangan nolongso. Kok nolongso tuh kayak ngerasa bahwa dirinya adalah orang yang paling susah di dunia gitu. Padahal kan enggak gitu. Coba deh ceritain. Jadi pertama kali mungkin dikasih tahu dulu deh, Akmar ini diagnosanya apa? Nah, untuk diagnosanya sendiri kan lumayan banyak ya. Nah itu pertama kali aku cengok banget waktu ngedengerinnya. Apa Mbak diagnosanya Mbak gitu kan, karena panjang banget gitu. Karena kan beberapa ya gitu. Maksudnya pengen sih kalau kayak orang lain bilang apa diagnosa anaknya, misalnya autis misalnya kayak gitu, udah kan satu. Kalau aku tuh agak panjang gitu ininya gitu. Jadi intinya Akmar itu diagnosis pertama kali itu dia kongenital CMV. Itu kelas itu umur berapa diagnosa pertama? 3 hari. Umur 3 hari. Umur 3 hari. Teman-teman ya, kalau misalnya kita tuh lagi cerita sambil ketawa-ketawa, tenang aja. Ini cuman coping mechanism. Iya. Karena memang ada masanya nangis-nangis, tapi kadang kalau kita menceritakan kembali memang kebanyakan cengenges-cengenges ya. Iya, Ya emang begitu coping mechanismnya. Bukan berarti kita nggak ada empati, no. Ya sesama ibu dengan anak berkebutuhan khusus tahu lah ya. Kadang ada hal-hal yang ya udahlah disenyumin aja. Jadi umur 3 hari, kamu baru ngelahirin. Ya, anak umur 3 hari dan udah didiagnosa CMV. Iya, kongenital CMV. Jadi kongenital CMV itu kan bawaan lahir. Bawaan lahirnya dari lahir tuh udah terkena virus CMV gitu. Itu tuh dari kandungan udah ketahuan maksudnya udah ada diagnosa kira-kira dari dokter, Bu ini kayaknya gitu. Udah ada belum sih? Belum. Oh sama sekali. Jadi bener-bener raw ya? Belum. Jadi sebenarnya pas aku hamil itu lah kejauhan gak ya? Dari hamil ini kan aku alhamdulillah normal semuanya, sehat gitu. Sama 9 bulan tuh jarang banget sakit justru gitu. Bisa diajak kerja karena waktu itu kan aku masih kerja tuh gitu. Terus jadi selama kehamilan aku tuh sakit cuma sekali di usia kehamilan 4 sampai 5 bulan. Nah itu tuh panas sampai muncul ruam di badan sama tangan. Tapi itu 1 hari aja. Cuman 1 hari ujuk-ujuk gitu ya. Gitu. Terus kan bingung, kenapa gitu. Nah karena aku kan kerja di kesehatan, fasilitas kesehatan juga, otomatis kan gak usah jauh dulu lah gitu kan. Maksudnya gak usah jauh dulu, aku ke teman-teman sejawat dulu lah gitu. Terus katanya gak apa-apa, ini
kecapean doang katanya gitu kan. Tapi aku curiga langsung deh ke dokter kandungan juga. Tapi dokter kandungan pun sama waktu itu bilangnya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, ini kecapean aja gitu. Dikasih obat nggak? Enggak sama sekali. Oke. Cuma vitamin biasa aja gitu. Karena memang pada saat itu benar-benar cuma semalam, besoknya tuh udah biasa hilang lagi, gitu. Udah aja kan gitu. Terus selama USG, pemeriksaan kehamilan segala macam tuh sehat gitu, sehat. Karena normal kan, pasti kita tanya, "Dok, gimana organ tubuhnya?" segala macam kan gitu. Waktu pemeriksaan alhamdulillah gitu di USG tuh normal semuanya gitu. Sampai akhirnya Akmal lahir. Pun sama normal, bayinya langsung nangis gitu. Terus biasanya kalau lahiran kan suka ada skor Apgar gitu kan. Nah itu juga semuanya normal gitu segala macam. Udahlah kita pulang kan ke rumah, karena aku happy banget nih anak pertama gitu kan. Lagi seneng-senengnya happy. Betul. Aku lagi belajar pumping gitu waktu Betul. itu. Terus tiba-tiba pas hari ketiga mulai nih aku curiga karena anak aku waktu itu mulai males menyusui gitu. Jadi pengennya tidur terus gitu. Sedangkan waktu itu orang di sekitar aku bilang nggak apa-apa, wajar kalau anak B kan gitu. Siang tidur siang tidur gitu, Malam bangun. malam gitu. Tapi kok ini agak aneh ya gitu. Kok tidur terus gitu. Akhirnya terus kelihatan mulai agak-agak kuning. Oke. Agak kuning. Terus akhirnya kita dirujuk nih sama bidannya. Oke, kita ke rumah sakit dulu ya Bu, katanya waktu itu. Aku rasa kan pikirnya gini, baru 3 hari kok udah ke rumah sakit sih gitu. Ke rumah sakit lagi. Katanya nggak apa-apa, ini memang kayaknya dia hiperbilirubin. Oke. Dan biasanya memang untuk bayi yang baru lahir tuh sampai berapa hari tuh kuning. Jadi gitu. paling ntar cuman disinar atau kalau enggak ya udah paling disuruh manasin aja di luar tiap hari gitu. Iya. Nah sayangnya waktu itu Akmal tuh lagi ininya mendung terus nih, hujan terus gitu. Jadi nggak dapat matahari. Jadi kan aku pikirnya oh ya udah deh gitu, dibawalah ke rumah sakit. Terus bidannya tuh nenangin banget kayak tenang aja Bu gitu, nanti paling 2 hari juga udah bisa pulang katanya gitu kan. Oke, waktu itu aku ingat banget sore tuh ke rumah sakitnya gitu. Sore langsung disinar Akmarnya. Terus abis itu kan masuk ICU. ICU sorry. Inkubator. Nicu bukan beda. Kayaknya mungkin itu, tapi belum nicu gitu. Belum nicu. Tapi udah ada inkubator. Oke. Aku kurang paham juga sih gitu namanya. Sinar tuh, terapi sinar barengan sama bayi-bayi yang barengan juga masuk tuh IGD sama bayi Akmal. Otomatis kan ngobrol juga ya sama ibu-ibu yang lain itu kan gitu. Berapa hari? Dan rata-rata sama nih 3 hari gitu. Usianya 3 hari, 2 hari gitu. Bayi aku kuning, sama nih. Oh, berarti nggak apa-apa nih, karena yang lainnya juga kayak gitu nih. Ya, gitu kan. Terus besoknya pas siang tuh, yang lain tuh udah bisa pada pulang. Oke, udah membaik, diri-dirinya udah baik. Jadi cuma sehari ya kebanyakan? Kebanyakan sehari, udah membaik kayak gitu kan. Terus waktu lihat, kok Akmal nggak ada berita apa-apa ya gitu kan. Terus Bu, kita cek lagi ya kalau untuk Akmal diri-dirinya berapa katanya gitu kan. Oh ya, sebelumnya Akmal tuh dicek tuh diri-dirinya 21,5 oke. Normalnya berapa? Untuk bayi itu memang tinggi kan, kalau nggak salah 5 atau berapa ya? 50-an ke atas mungkin? 5 aja. Oh, 5. Jadi ini berarti sekitar 4 kali lipatnya kan ya? Si Akmal ini ketinggian gitu ceritanya. Oke. Kuning banget. Sorry ya, aku udah lama nggak punya anak bayi. Jadi udah lupa masalah kayak gitu kan. Oke, jadi sebenarnya batasnya itu bagusnya 5, ternyata Akmal di 21, sekian gitu. Which is itu 4 kali lipat dari normal gitu. Dari normalnya. Oke. Saat itu ya. Terus akhirnya dicek lagi masih sama. Enggak ada kurangnya sedikit pun. Oke. Akhirnya kok yang lain pulang? Apa enggak gitu kan. Kita coba ya Bu sehari lagi kayak gitu. Masih positive thinking nih. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus tapi kan agak sedih ya ngelihat yang lain udah pada pulang belum gitu. Nah pas besoknya waktu itu aku ingat banget karena sebenarnya kalau bayi dirawat itu kan nggak boleh ditungguin sama orang tuanya kan. Lalu kalau di tempat
Aku tuh gitu. Maksudnya nggak boleh ditunggu di dalam, tapi di luar boleh kan? Boleh. Oh ya. Nah, jadi memang pada saat itu diarahkannya silakan orang tuanya pulang aja. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita kasih tahu gitu. Tapi waktu itu aku nggak mau gitu. Takutnya banyak dicuri atau apa gitu. Iya. Kan nggak lah. Iya dong. Betul banget. Iya nggak mau lah gitu. Mending aku nunggu Di ruang tunggu juga nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Akhirnya waktu itu pagi ingat banget pada bidan semuanya tuh pada lari-lari. Bayi Akmal kolaps katanya. Bayi Akmal kolaps. Oke. Ini udah menegangkan banget nih. Dan udah 10 menit pertama. Jadi buat kamu yang pengen tahu selanjutan ceritanya, abis ini ya. Oke, tadi kita berhenti di cerita Akmal kolaps. Dan itu menegangkan banget karena bayangin anak umur 3 hari kolaps itu gimana ceritanya. Terus gimana lanjutannya, Mbak? Ya habis itu kan kolaps terus dipindahin tuh ke NICU. Baru nih ini nih masuk NICU gitu. Aku waktu itu gak boleh dulu masuk gitu kan. Tapi udah ini banget kan, udah nanya-nanya terus kenapa sama Akmal gitu kan. Bu nanti dulu. Saya bundanya gitu. Saya bilang gitu. Iya tunggu dulu sebentar gitu. Jadi Akmal ditangani dulu mungkin biar lebih stabil kondisinya. Terus baru gitu sekitar 45 menit baru diperbolehkan masuk gitu kan. Jadi selama 45 menit itu kamu nggak tahu apa-apa ya? Enggak. Cuman tahu anak kamu tuh mendadak dipindah dari ruang penyinaran ke ruang NICU. Iya. Dan kamu nggak dapat informasi apa-apa gitu dari siapapun. Enggak gitu. 45 menit yang sangat menegangkan dan clueless gitu. Iya gitu. Bo ya harusnya mereka tetap ya ngasih satu orang gitu loh, ngasih informasi ke kamu at least biar kamu tuh tenang, anak ibu begini gitu. Iya gitu, harusnya sih seperti itu ya, tapi waktu itu nggak ada sama sekali gitu. Atau mungkin bahkan mereka juga nggak ngerti ini kenapa kali ya. Jadi sebelum semuanya itu jelas, mereka malah kayak jangan ngomong dulu, ini belum jelas nih, kita harus ngelakuin sesuatu dulu nih buat Akmal gitu. Iya gitu. Akhirnya aku diperbolehkan masuk tuh. Terus Bu, Akmal sebelah sini ya katanya gitu. Aku lihat lah kok si Akmal banyak banget alat bayi ini, aku belum tahu itu Akmal gitu. Aku masih kayaknya bukan Akmal deh gitu, karena semua alat tuh dipasang kan di badannya dia. Anak sekecil itu mendadak banyak alat ditempel di badannya gitu. Dari kepala tuh. Iya, kepalanya, matanya, terus alat bantu pernapasan yang ada kayak balon gitu. Jadi kan wajahnya tuh tertutup semua gitu kan. Tangan, kakinya juga, dan di dadanya juga kan sama gitu, dicek semua. Aku tuh sampai kayak ini benar Akmal gitu kan. Ibu lihat lebih dalam boleh gitu, masuk gitu kan, masuk ke ruangannya gitu. Aku liatin. Terus sebenarnya aku boleh pegang sih sebetulnya. Karena ada kayak ada alat bolong dua itu ya. Iya gitu, tapi udah cuci tangan segala macam kan gitu. Boleh Bu gitu, ibu boleh pegang gitu. Aku lihat, aku simak dikit tuh gitu. Kelihatan itu kan bener Akmal. Aku langsung. Tapi nggak megang itu kamu? Aku pegang. Oh sempet megang gitu. Aku usap tangannya, terus aku lihat wajahnya kayak gini gitu, karena ketutupan itu kan, ketutupan alat yang kayak balon tadi ya gitu. Oh ya ini Akmal gitu kan. Langsung aku astagfirullahaladzim gitu. Mar kenapa gitu kan. Langsung histeris ya. Langsung histeris gitu. Tapi tangan aku udah keluar gitu waktu itu. Jadi aku nangis, ngejerit, histeris. Si Akmalnya sama. Mendadak langsung nangis juga. Langsung gitu. kejang. Iya, ada responnya, dan kemudian dia langsung kejang gitu. Pada saat itu langsung kejang gitu kayak gitu, dia nangis. Terus Akmal tuh nangisnya kan melengking gitu tuh, ngejerit gitu. Gitu. Terus akhirnya itu langsung kejangnya itu antara kepala sama kaki tuh dia sampai nyatu. Jadi kayak membentuk huruf O gitu kan gitu. Otomatis semua alat yang ada di badannya dia tuh pada copot kan. Heboh lagi lah gitu. Akhirnya kan semua alatnya pada bunyi gitu. Bidan-bidan pada datang lagi sama dokternya gitu. Ibu apain anak ibu gitu. Malah dimarahin gitu. Enggak, saya nggak apa-apain gitu. Bu sebentar saya nggak ngapa-ngapain suster, saya cuma nangis. Saya panik lihat anak saya banyak alat kayak gini gitu. Saya megang aja enggak gitu. Iya
aja gitu. Makanya nyalahin aja sih nakesnya nih gitu kan. Akhirnya ada satu ya itu kayaknya kepala ruangannya baru deh nenangin gitu. Ya itu katanya, Bu, antara ibu dan bayi itu kan ikatannya kuat banget gitu. Ini aja yang tadinya Akmar gak ada respon, saat ibu nangis Akmar langsung respon lagi karena dia tahu kayaknya ada bundanya nih gitu. Jadi saya tahu ibu sedih banget pasti gitu, histeris lihat Akmar kondisinya seperti ini. Nanti dokter akan menjelaskan Akmar kenapa. Nanti kita kasih waktu ibu buat ketemu lagi sama Akmar, tapi tolong jadi jangan terlalu emosional katanya gitu. Which is good ya. Paling nggak ada satu orang yang berpikir jernih di keruwetan itu. Maksudnya saat semua bidan, suster, nakes itu panik gitu, ada satu orang yang cukup tenang sehingga dia bisa menenangkan kamu yang memang clueless, nggak tahu apa-apa. Wajar loh. Wajar banget loh seorang ibu tuh nangis, panik, apalagi saat dia tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Apalagi yang tadinya kamu bawa ke dia kan cuman karena kuning. Gitu. Yang ekspektasinya paling sehari 2 hari udah keluar gitu. Kok yang tadinya begitu ujuk-ujuk dikasih banyak alat di badannya gitu. Panik banget. Jadi nggak bisa disalahin, gitu. Perlu ditenangin tapi jangan disalahin please gitu. Merasa tertuduh gitu soalnya kan diapain gitu. Enggak sih, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya Allah. Terus ya akhirnya udah tuh aku ketemu lagi sama Akmar. Aku cuma bacain doa aja gitu. Terus aku bilang, Mar cepet sembuh ya, ayo kita pulang sama-sama, Bunda nggak ninggalin Akmar, Bunda di sini gitu. Meskipun bidan-bidannya bilang ayo suruh pulang. Bunda di sini gitu, Bunda nungguin Akmar gitu, tenang aja, cuma ruangan doang yang misahin gitu. Aku bilang kayak gitu. Udah, terus akhirnya ketemu dokter. Terus dokter baru deh tanya dulu tuh sebelum ngejelasin. Oh ya, sebelumnya tuh Akmar udah dicek dulu juga gitu. Jadi saat itu udah dicek segala macam juga gitu. Terus dokternya tuh bilang katanya, Bu, dia tanya tuh riwayat kehamilan aku dulu gimana. Nah dari sana aku udah curiga sih, wah jangan-jangan ini penyebabnya dari ruam nih yang dulu itu. Iya gitu kan. Terus aku ceritain lah gitu, aku sempat ruam segala macem. Terus beliau pun tahu karena beliau tuh dokter anak keponakan aku. Jadi sebenarnya udah tahu gitu, ke aku kan gitu. Bunda ini kan gitu yang kerja di lab gitu. Iya. Dicek nggak dulu gitu, tes torch dulu nggak sebelum hamil gitu. Aku bilang enggak gitu, karena waktu hamil waktu nikah ke hamil itu waktunya deketan gitu maksudnya gitu. Jadi aku nikah terus 2 bulan kemudian aku hamil gitu. Terus fokus juga kerja gitu kan, jadi gak kepikiran sama sekali buat tes darah, buat tes torch gitu kan. Terus akhirnya dokternya bilang oke gitu. Terus kenapa ya dok gitu, salahnya dari sana ya, aku bilang kayak gitu. Enggak, saya bukan nyalahin katanya gitu, saya cuma mau pengen tahu aja riwayatnya gitu dulu gimana gitu. Tapi memang seharusnya wajib tes darah atau tes torch tadi itu. Iya, harusnya wajib, harusnya ya gitu. Apalagi sebelum menikah dan after menikah itu wajib buat tes darah. Ini sorry ya, karena aku kan orang awam nih sebenarnya gitu. Dan dulu waktu aku belum nikah, sudah nikah dan punya anak gitu, nggak ada orang di sekeliling aku yang juga kayak ngasih tahu, nggak ngasih tahu aba-aba gitu loh kalau misalnya kita tuh harus tes darah. Ini buat semua orang atau cuman orang yang kerja di lab aja? Untuk semua orang. Seharusnya. Seharusnya untuk semua orang. Apalagi aku yang kerja di bagian yang aku kan kerjanya di lab ya. Ini kan tempat khusus untuk yang sampel-sampel yang infeksius gitu. Semua orang tuh menghindari ini gitu, tapi aku malah periksa segala macam gitu. Kayak gitu kan. Terus ini malah nggak periksa juga gitu. Harusnya sebelum nikah tuh cek juga gitu kan persiapan persiapan pernikahan. Baru abis itu kalau aman kita misalnya nikah, abis itu bagusnya dicek lagi gitu. Bagusnya dicek lagi. Jadi kalau misalnya ternyata sebelum hamil gitu, itu sudah ketahuan dulu kalau kita tuh ternyata ada virus di dalam gitu, dari tes torch tadi, paling tidak ada kemungkinan untuk bisa disembuhin dulu, bersih dulu, baru bisa hamil. Gitu. Gitu ya. Iya. Bahkan ada juga cerita dari ibu ABK yang lainnya. Beliau itu ruamnya tuh pas hamil. Dicek sama dokternya, ternyata dia kena torch juga. Itu jadi saat hamil dia otomatis sambil pengobatan juga. Itu bisa. Itu aman malah. Gak apa-apa anaknya gitu, karena bisa ditanggulangi. Kalau tapi dengan catatan usia kehamilannya masih dini kalau nggak salah gitu. Dini tuh
berapa? Di bawah 3 bulan atau di bawah 6 bulan? Sebelum masuk semester 2 sebelum trimester masuk semester 2. Berarti di bawah 3 bulan kali ya? Iya, Paling amannya gitu ya. kayak gitu gitu. Terus nah aku kan nggak ini sama sekali gitu dan nggak ngeh gitu, nggak ada yang ngingetin juga. Waktu itu bener-bener ya mistake ya gitu. Iya, dan dengan pedenya kan karena aku ngerasa aku nggak apa-apa, aku sehat gitu kan, aku maksudnya produktif lah, bisa kerja juga segala macam gitu. Malah aku hampir 1 minggu sekali waktu itu kan aku tuh kerja tuh jauh dari keluarga dan dari suami. Aku tuh LDR gitu sama suami kan gitu. Jadi setiap 1 minggu sekali tuh aku pasti pulang kampung gitu kan gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa, maksudnya diajak perjalanan jauh juga nggak masalah ya, karena pada dasarnya kamu secara fisik kelihatannya sih semuanya baik-baik aja, nggak pernah sakit, nggak pernah ngeluh, nggak cengeng gitu. Kalau aku dulu waktu hamil tuh sakit terus. Aku tuh 6 bulan bed rest gitu. Jadi ada kalau orang Jawa bilangnya tuh ngebo ya, maksudnya bener-bener kayak kuat gitu, nggak ada rasanya, lincah gitu. Makanya kamu nggak merasa ada yang perlu nggak ada yang perlu diperiksakan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Iya kayak gitu. Dan tambah lagi aku kan sebenarnya waktu itu periksa juga ya ke dokter kandungan. Dan dokter kandungannya pun nggak mikir ke sana gitu. Dia gitu. Cuma lihat ini nggak apa-apa. Iya gitu. Terus pun sesama teman sejawat pun nggak ada yang ngingetin kepikiran juga. Padahal kan mereka juga bidan, perawat juga kan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Akhirnya si dokternya tuh bilang, saya periksa anak ibu kecurigaannya tuh kayaknya antara terkena salah satu virus SARS ini katanya. Saya curiganya tuh ke CMV, makanya saya langsung aja ceknya tes CMV gitu waktu itu. CMV singkatannya apa? Cytomegalovirus. Cytomegalovirus. Dia adalah virus apa? Itu kalau kata dokternya, salah satu dokter yang salah satu virus yang SARS itu. Nah, virus SARS ini kata dokter aku waktu itu ya gitu. Jadi si virus SARS ini sebenarnya ada di sekitar kita. Oke. Dia bisa menginfeksi ke kita, ke wanita, pria atau anak-anak katanya. Tapi paling membahayakan adalah menginfeksi ke ibu hamil dan membahayakan ke janin. Oke. Gitu. Nah, pada saat itu si CMV ini tuh bisa menginfeksinya itu lewat yaitu cairan tubuh gitu kan. Terus sanitasi yang nggak baik gitu. Nah, pada saat itu tempat kerja aku tuh aku termasuk waktu itu ditempatkan di tempat yang terpencil katanya gitu. Jadi si jalanannya tuh lagi perbaikan gitu loh, Miss. Jadi memang debu di mana-mana, sanitasi memang kurang. Bahkan tempat tinggal aku waktu itu air kerannya tuh gak bisa aku pakai buat masak. Karena berkerak. Saking gak bersihnya gitu ya. Gitu. Ya aku juga suka agak takut, jadi kalau masak tuh ya pakai air mineral gitu kan, beli kemasan kayak gitu. Terus dia tuh bisa menginfeksi ke ibu hamil saat apa? Saat kondisi aku drop gitu. Saat kondisi kehamilan si ibu hamil ini drop gitu. Jadi waktu kecapean misalnya si virus ini masuk. Iya gitu. Dan ya kayaknya itu pas aku panas yang muncul ruam itu karena ciri khasnya itu. Jadi dalam 1 hari itu adalah sebenarnya itu adalah tanda bahwa si virus itu masuk. Sebenarnya. Ya. Hanya ya itu tadi, kamu nggak kepikiran sejauh itu. Ya. Dan aku rasa ini akan jadi kayak pelajaran buat siapapun yang mendengarkan sih, ya kan. Bahkan ada hal yang sekecil itu yang bisa ini mah nggak apa-apa, itu aja harus diperiksakan gitu. Iya gitu. Jadi maksudnya jangan dianggap sepele sih. Jangan dianggap sepele gitu. Akhirnya beliau bilang, dan si CMV ini Bu ada gejala yang menetap dan gak menetapnya gitu. Dan gejala awal-awal ini ada semua di Akmar nih. Hiperbilirubin, kuning, terus kejang. Kejang kan baru banget kejadian gitu kan. Terus sampai hilang kesadaran dan ada juga yang sampai meninggal. Jadi pada saat itu sebenarnya Akmar itu ada di antara hidup dan mati gitu. Terus kamu waktu ngedengerin itu gimana, Mbak? Lemes banget sih. Udah gak bisa mencerna apa yang dokter bilang gitu. Cuma waktu itu aku minta didampingi sama kakak aku kan. Karena suami aku kan masih belum bisa pulang waktu itu gitu. Jadi aku sama kakak aku. Jadi
kakak akhirnya pas aku keluar dulu baru kakak aku tuh yang ngejelasin lagi karena aku udah nggak bisa cerna apa-apa Mbak. Kayak Sedih gitu. deh. Gitu. Kita akan lanjutin ke sesi berikutnya karena aku pengen banyak lebih tahu lagi tentang apa yang dirasakan sama Mbak Dewi setelah tahu tentang virus yang masih aktif di dalam tubuhnya Arkham. Terus aku juga pengen tahu setelah itu apa sih yang dilakukan sama Mbak Dewi dari Arkham kecil yang akhirnya bisa melewati masa kritisnya sampai Arkham sekarang umur Akmar umur 8 tahun. 8 tahun. Di sesi ketiga ya. Aku tuh langsung pengen tahu cerita perjuangannya Mbak Dewi. Tadi kan kita udah cerita nih awal mulanya kayak gimana, strugglingnya kayak gimana di awal-awal gitu saat tahu anak Mbak Dewi si Akmar itu dari umur 3 hari udah kolaps, ternyata ada bakteri aktif di badannya gitu. Setelah itu dari Akmar bayi sampai sekarang Akmar sudah umur 8 tahun, apa aja yang dilakukan sama Mbak Dewi? Oke, flashback sebentar ke ini dokternya ya gitu. Jadi sejak itu kan Akmar rutin tuh kontrol terus ke dokter dan mulai membuat list si dokternya tuh. Oke. Bu kita cek ya satu-satu gitu, semuanya satu-satu karena biasanya untuk yang komunitas CMV itu ada checklistnya khusus gitu. Jadi semuanya dicek waktu itu. Penglihatannya, organ dalamnya segala macam semuanya alhamdulillah normal. Pada saat itu dan di warning tuh di pendengaran. Oke. Karena CMV itu biasanya ciri khasnya menyerang ke telinga gitu, gangguan pendengaran. Oke. Tapi pada saat itu aku belum bisa tes untuk tes berak. Itu tes pendengaran karena Akmar masih usia 3 bulan. Oke. Tes berak biasanya umur berapa? Tes berak itu kan ada harus tenang anaknya. Jadi kadang harus menggunakan obat tidur. Jadi dokternya tidak merekomendasikan di bawah 1 tahun. Jadi kalau bisa nanti nunggu dulu 1 tahun lebih deh gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Kalau sekarang mungkin kayaknya beda lagi gitu aturannya. Akhirnya waktu itu oke Bu kita tunda dulu tapi kita fokus ke yang lain. Dan ternyata Akmar ada kejang lagi di usia 7 bulan. Dites lagi baru deh terdeteksi kalau Akmar itu diagnosanya epilepsi. Jadi di tes EEG dia terdiagnosa epilepsi gitu dan harus pengobatan selama 2 tahun pada saat itu bilangnya. Tapi ternyata tidak semudah itu untuk pengobatan epilepsi ya karena harus menemukan dulu dosis obat yang tepat, jenis obat yang tepat gitu untuk Akmar sampai dia benar-benar bebas kejang. Dan sampai sekarang Akmar masih minum obat. Jadi yang katanya kemungkinan 2 tahun ternyata sampai umur 8 tahun ini Akmar tetap minum obat untuk epilepsinya dan itu masih belum sembuh. Belum sembuh. Tapi sekarang tuh udah proses turun dosis gitu. Syukur alhamdulillah ya. Kayak gitu. Nah, terus abis itu saya pikir kan oh ya udahlah gitu kan sambil nunggu tes berak nanti nih gitu. Nah tiba-tiba saya lihat nih Akmar tuh dia udah bisa duduk sendiri di usia 9-10 bulan. Tapi kok dia bongkok ya. Jadi duduk sendiri tapi dia agak bongkok gitu. Terus cek lagi ke dokter. Nah waktu itu dokter anak gak bisa memutuskan. Katanya aku harus Akmar dirujuk nih ke dokter rehabilitasi medis gitu. Beliaulah yang mendiagnosa kalau Akmar itu ada CP ringan. Cerebral palsy ringan. Cerebral palsy, Cerebral palsy ringan dan GDD, Global Delay Development. Gitu karena harusnya pada saat itu Akmar tuh harusnya udah bisa apa-apa tapi Akmar belum gitu. Akhirnya mulailah dia di usia 10 bulan itu fisioterapi. Awal fisioterapi gitu. Dikejar tuh waktu itu ketertinggalannya dia gitu segala macem gitu. Nah, ini tuh aku rasanya struggle banget karena jadi kayak kejar-kejaran gitu kan Miss. Akmar tuh misalnya nih udah bisa nih duduk sendiri misalnya gitu. Udah bisa kita fisioterapi, kita terapi juga di rumah gitu kan. Terus tiba-tiba dia kejang misalnya. Kejang. Kalau abis kejang itu kan dia kayak kecapean kan. Terus besoknya kita ulang lagi tuh dia kayak lupa. Jadi nol lagi. Gitu. Itu tuh sering banget kayak gitu. 1 tahun ke bawah itu Akmar tuh kejangnya kan masih banyak ya gitu. 1 hari tuh bisa sampai 5-6 kali gitu. Memang durasinya tuh sedikit, hitungan detik gitu. Kadang dokternya bilang, "Bu, ayo videoin kalau misalnya lagi kejang." Jadi
belum sempat bawa HP udah buka selesai HP kejangnya. udah selesai gitu kejangnya, karena hitungannya kan detik gitu. Tapi itu sering banget waktu di bawah 1 tahun gitu. Alhamdulillah di atas 1 tahun sih udah mulai berkurang. Kayak gitu. Jadi rasanya struggle-nya itu. Jadi Akmal tuh udah bisa apa, kalau kejang ya udah dia kayak lupa lagi. Jadi kita ulang lagi kayak gitu. Belum lagi karena dia ada cerebral palsinya. Jadi kan kaku banget gitu. Tangannya tuh kaku, kaki tangannya tuh kaku banget gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah kan jalan itu harusnya ada batasnya ya, jangan lebih dari 18 bulan. Oke. Waktu Akmal dia bisa jalan itu 2 tahun 7 bulan. Dan itu juga dia harus pakai sepatu koreksi. Karena waktu itu sepatunya kakinya dia tuh kayak menekuk ke dalam gitu. Gitu. Jadi dia agak kesulitan tuh kalau misalnya jalan selalu jatuh. Jadi harus pakai sepatu khusus untuk dia. Nggak ada pakai sepatu koreksi. Dan sepatu koreksi ini kan berat ya, Miss. Berat banget gitu. Karena ada kayak besinya bukan sih? Dalam bawahnya tuh ada besinya gitu. Terus akhirnya tapi ya udah kita coba paksakan Akmal, dibiasakan gitu. Alhamdulillah akhirnya dia bisa gitu, terbiasa gitu. Masuklah usia 1 tahun lebih, baru kita tes BERA pada saat itu. Jadi Akmal baru mau membiasakan ke sepatunya nih gitu, yang berat itu dia harus tes dulu gitu, tes BERA gitu. Pas tes BERA ini aku perasaannya pas dapat diagnosa ini tuh balik lagi kayak waktu tahu Akmal nih komunitas EMP gitu. Karena pas tes BERA ternyata kan hasilnya Akmal itu tunarungu atau tuli. Tuli gitu. Tulinya waktu itu masih ringan. Dan si dokternya bilang, "Bu, anak ibu tuli." gitu. Jadi dia tidak bisa dengar. Dia harus menggunakan alat bantu dengar. Gitu. Atau implan katanya, implan koklea. Terserah ibu maunya yang mana katanya gitu. Bagus yang mana nih? Alat bantu dengar atau implan gitu? Tapi pada saat itu sebetulnya untuk jadi awal tes BERA yang pertama, Akmal ini tes BERA-nya 2 kali waktu itu. Tes BERA pertama itu Akmal tuh masih sekitar 40 sampai 50 desibel gangguan dengarnya. Jadi masih bisa di cover sama si ABD, alat bantu dengar gitu. Jadi kita lebih pilihnya ke ABD waktu itu, pakai ABD dulu gitu. Tapi aku pikir kan ya udah kita beli deh ABD gitu. Alhamdulillah ada rezekinya. Kita pasangkan gitu. Kirain mau sederhana itu, ternyata nggak bisa karena lubang telinganya Akmal tuh kecil. Jadi tidak bisa cetak earmud gitu. Karena untuk ABD itu ada earmud. Kalau Miss tahu, biasanya kalau pada penyanyi tuh suka ada loh yang di telinganya itu gitu. Tahu. Ya kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu tuh nggak bisa dicetak karena lubang telinga Akmal tuh terlalu kecil gitu. Jadi kata audiologisnya waktu itu, "Bu, ini dulu ya, kita tunda dulu 6 bulan katanya." Ya udah, 6 bulan kemudian balik lagi, ternyata disuruh tes BERA lagi. Dites lagi, yang kedua ternyata lebih berat. Jadi 90 desibel. Jadi makin turun ini kemampuan untuk mendengarnya. Iya, gitu. Jadi kanan udah terlewati alhamdulillah untungnya ya. Jadi bisa cerita ya sekarang. Ya sekarang sih ketawa-ketawa, kalau waktu itu sih ya nangis gitu, menangis berdarah-darah gitu kan. 90 desibel kanan kiri. Nah memang itu tuh udah termasuk yang berat. Jadi di ambang batas berat dan sangat berat gitu. Dokter pun memang menyerahkan ke kita, "Bu, apa mau tetap ABD atau implan?" gitu kan. Tapi ABD-nya belum dibeli ya waktu itu ya? Belum ya. Memang waktu itu cuma persiapan aja gitu. Tapi kan memang implan ini kan tidak murah. Berapa sih kisarannya kira-kira implan tuh? Waktu Akmal itu, karena Akmal kan 2 telinga ya, sepasang 300 juta. Kebeli itu satu mobil tuh. Iya, makanya untuk anak apapun bisa deh, insya Allah. Iya gitu, waktu itu ya gitu untuk Akmal. Nah akhirnya kita gak bisa lah gitu, ini dulu ABD dulu aja gitu kan. Jadi kita beli dulu ABD, sediakan dulu ABD. Nah itu yang tadi aku bilang, kirain ASI ABD ini dipakaikan ke Akmal tuh Akmal bisa dengar langsung. Bisa langsung dengar, lalu bisa langsung ngomong gitu kan. Bayangan kita tuh gitu. Aku pikir kan kayak gitu, kayak aku lakukan gak pakai kacamata gitu kan. Kalau gak pakai kacamata buram, dipakein gitu. Kacamata langsung cring bisa lihat semuanya gitu. Ternyata nggak semudah itu kalau ABD gitu. Ternyata untuk telinga
cara kerjanya nggak kayak mata. Iya, gitu. Mata rabun, tinggal kasih kacamata clear. Iya. Telinga nggak bisa dengar, dikasih ABD bukan berarti langsung bisa dengar. Iya gitu. Jadi harus gimana dong? Harus belajar dulu. Jadi harus ikuti terapi dulu. Terapi mendengar. Terapi mendengar atau namanya FET gitu. FET. Cuman pada saat itu di tempat aku nggak ada FET tuh. Jadi adanya di kota-kota besar aja gitu kan. Tapi aku nggak mau stuck gitu kan. Bukan berarti aku jadi gak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku usahain. Jadi daripada nggak sama sekali, aku terapi bicara waktu itu. Bisa terapi bicara. Bisa, tapi memang tidak maksimal gitu pada saat itu kan gitu. Jadi awal-awal sebenarnya PR awal banget Akmar pakai ABD itu adalah bagaimana caranya kita membiasakan Akmar terbiasa menggunakan alat bantu dengarnya. Karena kebayang dong, berarti ini Akmar kan baru di sekitar usia 2 tahun, mau 2 tahun dia baru pakai alat bantu dengarnya. Selama 2 tahun ke bawah ini kan nggak pakai. Dan dia mendadak ada benda asing di telinganya yang ditempelkan, pastinya pengen dilepas gitu. Makanya dia nggak nyaman kan. Jadi 1 bulan itu kita hanya kejar-kejaran gitu sama Akmar gitu. Jadi kita pakein ke Akmarnya lemparin kayak gitu aja terus gitu. Dan maaf ya, aku mau tanya, dan Akmar ini apakah sudah bisa diajak berkomunikasi? Maksudnya dia ngerti nggak sih kalau kita ngomong? Alhamdulillah bisa sih waktu itu ya. Bisa masih bisa gitu. Kan dia nggak dengar. Iya. Terus orang tuanya juga belum tahu misalnya apa sih cara untuk ngomong sama anak yang tuli itu bagaimana, kan masih belum ada ilmunya ya. Itu gimana ya cara komunikasinya? Kalau aku nggak tahu sih, aku feeling aja ya Mbak gitu. Karena sebetulnya kan ada solusi yang lain adalah dengan mempelajari bahasa isyarat. Yes, bahasa isyarat. Tapi kalau bahasa isyarat kan aku mikirnya berarti akunya dulu yang harus bisa. Betul. Ibunya dulu yang harus bisa, baru aku bisa mengajarkan ke Akmar gitu. Tapi menurut aku itu memakan waktu lagi kan. Dan aku nih kejar-kejaran sama umur golden age-nya Akmar gitu loh Mbak maksudnya. Terlalu banyak yang terjadi ya dalam satu waktu gitu loh. Gitu. Kejar-kejaran takut epilepsinya, abis gitu kejar-kejaran sama kakinya yang bengkok gitu, abis gitu sama tulinya dia juga, terus sama kemampuan dia dalam menyerap komunikasi yang ada di sekitarnya gitu. It's too much gitu rasanya nggak sih? Kayak nggak dikasih napas gitu kayak sebenarnya aku tuh kayak aku pikir dikasih ujian 1 kirain bisa napas kali. Oh belum gitu kayak Allah tuh bilang iya belum, ada lagi dikasih lagi. Jangan gitu. sedih, masih ada. Masih ada. Ayo, kamu bisa gitu. Jadi yang tadinya aku nangis terus tiap dikasih ujian sampai akhirnya kayak oke, ya udah aku terima ya Allah, aku pasrah gitu kan. Ini udah jalannya aku. Udah sampai tahap kayak gitu deh gitu, karena udah keseringan dapet ini ujian. Tahap awal-awal dari tadi yang aku dengerin kan, di awal-awal tuh kamu melihat sesuatu bisa sampai nangis, panik, histeris, sampai lama-lama saat banyak gempuran ujian, kepribadian kamu tuh di shaping gitu rasanya, sampai lama-lama waktu ada hal yang bisa dibilang itu tantangan lagi, ujian lagi, berita buruk lagi misalnya, kamu tuh bisa yang oke, baik, setelah itu saya harus gimana? Iya ya kan? Iya, udah di tahap itu perubahan yang luar biasa loh, ya kan? Gak semua orang bisa melewati itu. Kadang orang berhenti pada tahap frustasi. Dan syukur alhamdulillahnya kamu tuh bisa lompat dari tahap frustasi. Frustasi itu nggak salah, itu manusiawi. Sedih, kecewa, marah dan kebingungan tuh nggak salah dan itu manusiawi. Tapi yang tanda kutip yang sedih adalah saat kamu tidak bisa melewati tahap itu. Semua orang kan harus bisa melewati 5 step of grieving kan, dari yang denial, sedih, marah gitu kan, sampai akhirnya bisa acceptance, sampai akhirnya bisa terima. Dan acceptance itu nggak hanya sekedar ya udah anak gue tuli selesai. Enggak. Kamu berusaha gitu loh. Oke, anak gue tuli, anak gue ada epilepsi, anak gue kakinya bengkok gitu. Oke, sekarang aku harus ngapain? Iya gitu. Jadi aku usahain lah segalanya gitu. Jadi meskipun memang orang-orang sekitar juga mau gimana komunikasinya, anak aja belum ngerti gitu. Tapi aku selalu punya keyakinan Akmar nih bisa. Akmar nih pinter. Aku selalu bilang, jadi kayak ngasih afirmasi positif dan afirmasi positif ke dia gitu. Kayak gitu. Aku selalu bilang tuh, Akmar anak soleh, anak pinternya bunda gitu. Gak boleh dilempar ya alatnya ya. Sepatunya harus dipakai ya, biar Akmar bisa jalan gitu, biar Akmar bisa dengar. Tapi masya Allah loh Mbak Dewi ya.
Mungkin ini Mbak Dewi belum tahu karena aku memang belum pernah cerita sebelumnya gitu kan. Kita baru ketemu sekarang gitu. Aku tuh berapa kali tuh udah ketemu sama Akmar. Oh iya. Iya, kan sebelumnya kan aku cuma ketemu sama Mbak Dewi di parkiran karena kita terlambat, kita kesiangan gitu dan terlalu sering suka kesiangan untuk nganterin anak. Tapi waktu itu kan ada momen dimana Malik itu nggak mau masuk ke kelas sendirian. Akhirnya aku tuh sering banget nganterin sampai kelas. Padahal sebenarnya nggak boleh tuh, tapi ya udahlah daripada anaknya nggak mau sekolah. Aku tuh sering papasan sama Akmar. Oh iya. I know, aku tahu nih dia nih. Dari ceritamu aku tahu ini pasti Akmar gitu. Dan setiap ketemu Akmar, tau nggak? Akmar kan udah bisa jalan kan? Iya. Udah bisa jalan kan di umur 8 ini. Walaupun aku tahu dia tertatih jalannya. Dia tertatih, tau nggak? Setiap aku ketemu aku nih, dia datengin dengan senyumnya yang lebar. Terus dia meluk. Iya. Terus aku perhatikan lagi, dia semua orang dipeluk loh. Iya. Jadi kayaknya bahasa cintanya tuh physical touch banget gitu. Aku tuh melihat dia pribadi yang menyenangkan loh. Arkam ini beneran deh. Dia pribadi yang menyenangkan, pribadi yang terbuka dan apa ya? Dia kayak cahaya nggak sih? Iya. Dia kayak cahaya yang menyinari sekitarnya gitu loh, dengan senyumnya dan dengan kepolosannya gitu, dengan kekikukannya gitu. Tapi dia pelan-pelan itu meluk, senyum. Aku sampai kaget loh. Dan I think I need that every morning. Somehow itu kayak obat loh buat aku karena kadang kan melelahkan. Ada masanya aku frustasi, ada masa di mana Malik membuat aku frustasi gitu. Sehingga waktu ketemu sama Akmar tuh kayak yang Masya Allah. Masya Allah gitu. Iya. Itu kenapa ya? Iya, emang dari kecil dia suka kayak gitu. Iya, emang dari kecil. Ibunya pasti suka meluk nih. Iya. Pastinya kan? Iya, karena aku tahu gini loh Mbak, semua yang Akmar laluin tuh dari kecil tuh menurut aku berat banget. Iya gitu, makanya aku dari umur 3 hari dia dipaksa berjuang untuk hidupnya. Kayak gitu. Jadi kadang suka kasihan gitu, kadang dia suka nangis kayak mungkin kalau dia udah bisa ngomong mungkin kenapa sih harus pakai sepatu yang berat ini, kenapa aku harus belajar dengar, kenapa aku harus pakai alat ini gitu segala macam. Jadi kadang apa-apa tuh ya aku langsung dia udah bisa ngomong? Belum, maksudnya itu kalau aku ini kamu bisa kan melihat dia gitu. Kadang ya? kalau ibu tuh kan kayak gitu ya, kita kayak punya feeling gitu loh. Paham gitu ya. Kayak gitu. Terus jadi aku sering tuh peluk Akmar gitu kan. Bahkan aku pun berusaha mengajari dia untuk emosi gitu. Mengetahui emosi, meregulasi dan memahami emosi. Ini marah, ini kecewa, ini sedih gitu. Kayak gitu. Jadi kalau sering banget kan Akmar ngamuk tuh, ngereok banget gitu dulu kan kayak ini dilempar segala macam gitu. Jadi aku dari kecil memang ajarin dia kalau aku ngobrol lihat bunda, aku bilang kayak gitu, lihat bunda. Jadi secara nggak langsung dia lihat gerak bibir aku, Mbak. Tapi ini nggak sih, aku penasaran banget ya. Setelah semua yang dialami di umur 8 tahun ini, apakah kamu sudah memulai untuk belajar dan mengajarkan bahasa tubuh itu apa sih sebutannya? Isyarat, bahasa isyarat. Enggak, karena aku dari awal kita memutuskan untuk menggunakan ABD ke Akmar itu, kita tuh udah sepakat kita pilih bahasa keduanya Akmar ini verbal aja. Sampai Akmar bisa gitu berkomunikasi. Nanti kalau dia sudah besar gitu kan, Akmar sudah bisa menentukan jalannya sendiri. Silakan kalau misalnya Akmar mau mempelajari bahasa yang lain termasuk bahasa isyarat gitu. Oh gitu. Aku memilihnya kenapa harus verbal, karena biar mudah aja aku mengajarinya gitu. Karena aku nggak bisa ngandelin terapis. Kita kan ketemu terapis hanya 30 sampai 45 menit aja. Sedangkan waktu ada 24 jam. Sisanya kan anak itu bareng sama kita. Jadi justru akunya yang harus lebih banyak ini ke Akmar gitu kan. Jadi aku lebih pilih ya udahlah. Jadi fokus terapinya sekarang adalah gimana caranya dia bisa memahami verbal, bahasa verbal di sekitarnya. Even though dia tuli gitu. Iya gitu. Nah, dia udah bisa mendengar nggak sih? Maksudnya aku tuh penasaran, apakah dia itu masih di posisi sunyi gitu, atau dia sudah ada yang bisa dia dengarkan sehingga sudah mulai ada kata yang keluar.
Nah, ini aku ini dulu ke ABD ya. ABD itu aku kan ininya 1 bulan pembiasaannya. Habis itu kan Akmar terapi wicara gitu karena FVT-nya nggak ada. Habis itu Akmar ada ininya, ada kemajuannya. Dia udah mulai sadar suara. Dia udah tahu, oh ini suara bunda, oh ini suara ayah. Oh, berarti udah masuk nih. Iya, ada masuk gitu, ada masuk kayak gitu. Tapi kalau di total penggunaan ABD itu hanya 1,5 tahun secara maksimal. Dari sana aku lihat kok Akmar kayak stuck ya gitu ininya, perkembangannya gini aja. Jadi dia cuma sadar suara, cuma babbling udah sampai gitu. Sampai ada fase kayak Akmar pakai ABD, aku panggil dia diem aja. Aku tuh agak aneh, kok dia nggak denger ya? Aku pikir baterainya habis atau apa, ternyata enggak gitu. Dia nggak respon gitu. Akhirnya aku coba-coba cari ini lagi. Aku baru sadar, aku tanya tuh waktu itu aku ikut salah satu seminar yang diadakan oleh satu hearing center. Aku dapat jawaban di sana, yaitu implan koklea. Oh, jadi akhirnya sejak itu Akmar implan. Iya, gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang gitu pakai implan gitu karena udah nggak ke cover pendengarannya pakai ABD. Jadi pakai itu. ABD udah nggak bisa cover lagi, jadi akhirnya harus pakai implan. Tapi by the way ya, anyway, ini mungkin untuk yang terakhir ya. 5 menit terakhir ini udah nggak apa-apa karena aku memang banyak banget yang pengen aku kulik. Jadi ini rada molor sedikit, nggak apa-apa untuk sesi yang terakhir. Tapi aku pengen tahu deh. Akmar ABK berkebutuhan khusus, dia ada tuli, dia ada epilepsi. Pernah nggak sih kepikiran enaknya Akmar ini nanti sekolahnya di mana gitu? Terus inginnya sekolah kayak gimana? Dan kenapa akhirnya milih SOU buat sekolahnya Akmar? Well, tadi kita udah ngomongin dari sesi pertama tentang perjuangannya Arkam sampai terapi-terapinya. Sekarang aku mau tanya, kita sebagai ibu kan pasti memikirkan tentang masa depannya kan setelah itu. Bagaimana dengan pendidikannya Arkam? Akmar, apakah ada pemikiran ini kira-kira nanti Akmar akan disekolahkan di mana ya gitu? Ada. Jadi dari awal kita menggunakan implan kan Akmar langsung terapi tuh, FVT kita semua pindah ke sini. Aku juga udah resign dari kerjaan gitu, full jadi ibu rumah tangga buat membersamai Akmar gitu. Dari terapisnya ini dari awal tuh udah dikasih tahu gitu, karena alhamdulillah kan 1 tahun pertama Akmar pakai implan tuh perkembangannya tuh bagus banget gitu, cepet banget gitu. Adaptasinya cepet gitu ya, gitu. Si implan dengan Akmar. Iya gitu, dia udah bisa dengar, terus sedikit-sedikit dia mulai keluar tuh kata-kata gitu kan. Jadi kita juga kan kayak optimis nih Akmar bisa nih sekolah gitu kan. Terus dilihat juga alhamdulillah kognitifnya kan bagus lah gitu, gak inin. Akhirnya sama terapisnya tuh dikasih tahu macam-macam sekolah yang ada di Jakarta gitu kan, seperti apa Jabodetabek lah gitu. Karena aku dari kampung kan Mbak, jadi takutnya beda banget gitu kan gitu. Akhirnya keluar tuh tercetus sekolah inklusi gitu. Waktu itu tapi ini gimana ibu ya gitu, mau ke sekolah umum silahkan gitu, atau mau ke sekolah inklusi silahkan, dikasih tahu tuh positif negatifnya seperti apa juga gitu. Tapi ya tentu aja kita waktu itu kan karena kita mencari sekolah istilahnya yang memang ramah ke anak juga gitu kan. Ramah ke anak berkebutuhan khusus. Iya gitu. Jadi ke ini aja deh gitu, inklusi gitu. Dikasih tulisnya sekolah-sekolah di Jabodetabek yang inklusi. Pada saat itu gitu. Tapi kan kita pasti mencari yang memang dekat ke rumah gitu kan. Aku domisili kan di Depok gitu. Nah, SOU ini masuk list gitu. Tapi memang aku diakhirkan keempat lah gitu waktu itu. Karena jaraknya yang paling jauh dari rumah. Bukan karena gak bagus atau apa gitu. Jadi aku waktu itu mencari yang memang yang deket rumah dulu gitu. Yang ke-1, ke-2, ke-3 gak bisa gitu kan. Intinya gak cocok lah gitu. Gak cocok. Nah, tidak semua sekolah inklusi ternyata bisa menerima Akmar. Gitu Akmar gitu. Ada malah yang ketiga itu Akmar udah sampai ini juga sih, sit in segala macem gitu waktu itu. Udah sampai trial sit in 1 minggu ya tadi ceritakan. Ya, 1 minggu juga gitu kan. Malah sekolahnya tuh udah kayak ibu pasti keterima gitu. Oh, udah seneng banget kan waktu itu. Akhirnya udah pasti di sini nih gitu. Nggak taunya ternyata ujung-ujungnya nggak keterima gitu. Tapi itu juga karena Akmarnya kan masih belum bisa kooperatif. Jadi dia tuh membutuhkan guru pendamping
yang memang khusus untuk dia. Sedangkan sekolah mereka itu hanya bisa menyediakan 1 guru pendamping untuk 2 anak ABK gitu. Akhirnya ya udahlah, kita juga gak bisa memaksakan. Pada saat itu kita sedih sih gitu kecewa kan. ya. Kecewa karena udah dijanjikan gitu kan. Kok jadi janji palsu gitu. Akhirnya tapi suami tuh udah langsung, ya udah ini kan masih ada nih 1 lagi SOU, bismillah aja gitu. Tapi waktu itu sempet sih kayak nantinya takut ini juga bilangnya bisa-bisa tapi nggak bisa gitu. Tapi kita coba tanya dulu untuk kuota. Dan biasanya tiap sekolah inklusi untuk kuota ABK itu kan terbatas, ya kan, nggak sebanyak untuk anak-anak reguler gitu kan, dibatasi 3-4 gitu biasanya ya, kayak gitu. Dan waktu itu kan aku targetnya tuh SD sebetulnya gitu, SD, karena sebelumnya Akmar tuh homeschooling untuk TK-nya. Nah untuk pada tahun Akmar pada saat itu tuh penuh ininya kuota SD-nya gitu. Sedih akhirnya lagi kan bisa masuk. Sedih lagi. Tapi waktu itu aku tanya kan ke Pak Cucu. Pak Cucu bilang, tapi Bu ada nih kuota kosong di TKB katanya gitu. Tadinya aku sempet kayak enggak masa TK lagi gitu kan, masa TK lagi sih gitu. Terus kita ini lagi diskusi lagi nih sama terapisnya Akmar. Aku ingat banget terapis Akmar waktu itu bilang kayak gini, Bu is okay gak apa-apa Akmar diulang lagi di TK-nya gitu. Karena ibu sama bapak harus ingat yang menjalani itu Akmar, bukan ibu sama bapak. Ibu dan bapak itu hanya memfasilitasi aja katanya gitu. Akmar mungkin baik secara kognitif, tapi untuk sekolah itu tidak cukup kalau kognitif baik gitu kan. Ada yang lainnya. Ada faktor dan variabel lain yang perlu juga dipikirkan gitu. Ya, dan balik lagi yang sekolah Akmar. Jadi kita pilih yang terbaik untuk dia, bukan hanya terbaik untuk orang tuanya gitu. Iya, dan memang saat itu kan Akmar juga sosialisasinya masih kurang. Dia tuh belum bisa bersosialisasi sama teman yang sebaya gitu. Belum bisa, dia lebih senang sama yang lebih tua gitu kan. Akhirnya pada saat itu kita turunkan standar, is okay gak apa-apa. Dan terapisnya bilang gini, Akmar SD 8 tahun itu bukan berarti Akmar bodoh katanya gitu. Tapi kita mempersiapkan Akmar semaksimal mungkin biar dia masuk ke SD itu udah siap gitu kan. Karena Bismillah, Akmar mungkin malah jadinya ntar lebih mateng ya. Iya gitu. Dan salah satu kelebihannya adalah kalau misalnya Akmar udah masuk dulu ke TK, nanti waktu SD udah langsung dapat bangku gitu. Mengamankan kursi lah ceritanya. Iya gitu. Akhirnya ya udah daftarlah ke TK gitu kan. Dan yang awal-awal aku observasi dulu kan ke SOU gitu, lihat dulu, wah bagus banget ya gitu, sekolahnya nyaman, bikin betah gitu kan, bikin betah gitu. Terus aku lihat Akmarnya sendiri pun happy. Itu yang penting sih. Karena di sekolah sebelumnya waktu sit in waktu real kelas tuh dia nangis terus Mbak, selama 1 minggu dia berangkat sama pulang sekolah tuh nangis terus. Jadi ada ketidaknyamanan di dalam dirinya gitu. Dan yang paling menarik adalah karena aku teringat di sekolah sebelumnya waktu trial kan dia ngamuk banget tuh, sampai di parkiran guling-guling gitu kan. Fasilitatornya tuh, guru-gurunya tuh nggak bisa ngehandle gitu kan. Itu juga kan jadi tanda tanya ya ke akunya ya, mau kok nggak gimana bisa ngehandle gitu, gimana hari-harinya gitu. Tapi pas di SOU aku ingat banget waktu itu ketemu sama Miss Ita gitu. Yang di TK di depan nih gitu. Akmar kan, aku udah siapin mental. Si Akmar nih pasti bakalan ngamuk nih gitu. Aku udah kayak gitu. Tapi ternyata pas Miss Ita kan langsung nyapa Akmar tuh, halo Akmar gitu, assalamualaikum gitu. Akmar itu langsung sumringah, senyum, lepasin tangan aku karena aku gandeng, langsung peluk, salim gitu. Terus dia langsung bilang apa? Dadah Bunda gitu. Terus Miss Itanya bilang, Bunda silakan Bunda pulang nanti balik lagi ke sini pas jemput Akmar. Aku itu bengong aja, si Akmar nih bener-bener gitu. Ini ada apanya nih SOU-nya nih gitu kan. Ada magicnya ya gitu. Kok anak bisa langsung aja gitu nyatu sama fasilnya gitu. Ini Miss Ita itu fasil atau GP? Fasilnya. Karena kayaknya waktu trial kelas belum ada GP deh kayaknya. Belum ada guru pendampingnya ya, gitu. belum ada shadow teachernya ya. Baru setelah itu ada shadow teachernya. Ya gitu. Kan 3 hari ya. Kalau di sini kan cuma 3 hari. Hari pertama sampai hari ketiga alhamdulillah seneng. Setiap aku pulang pulang sekolah tuh jemput, aku selalu tanya kan, Akmar seneng nggak Akmar gitu di sekolah? Senang. Besok mau kesini lagi? Mau. Itu aku udah seneng banget sih Mbak. Iya beda banget gitu. Itu kayak udah dapat apa ya, hints gitu, udah dapat clue gitu, udah dapat insting gitu. Oh ini this is the right school, the right place for my kids. Iya. Dan akhirnya karena memang jodohnya adalah masuk TK dulu, ya udah akhirnya Akmar masuk di SOU. Dan sampai sekarang lanjut juga di SD-nya di SOU juga. Sampai gitu. sekarang Akmar happy ya Mbak?
Alhamdulillah happy banget. Paling sekarang masih adaptasi antara TK ke SD, karena TK kan porsi mainnya mungkin lebih banyak ya. Kalau SD kan ada agak lumayan serius nih gitu belajarnya. Nah, itu dia masih Terapi adaptasi di sana pun aja. tetap di sini juga ada. Akmar terapi di sini Dan terapi di luar juga. Iya, dan terapi di luar. Dan aku senangnya tuh SOU alhamdulillah terbuka banget ya. Jadi bisa banget diajak diskusi gitu. Karena ada juga teman aku yang membutuhkan terapi di luar tapi pihak sekolahnya tuh nggak mengizinkan. Jadi mau nggak mau terapinya itu nanti aja sepulang sekolah gitu loh, jangan mengganggu jadwalnya sekolah gitu. Ada pengalaman dari teman aku, salah satu teman aku gitu. Nah, aku tuh ada ketakutan juga, takutnya SOU kayak gitu. Tapi pas aku bicarain gitu ke pihak sekolah, alhamdulillah terbuka banget. Malah oh nggak apa-apa Bunda. Apalagi kan Akmar masih membutuhkan sekali kan terapi FET dan terapi wicaranya ini. Dan itu gitu. kebetulan jamnya juga kadang ada di jam sekolah ya. Iya, dan memang dapatnya tuh di jam sekolah. Jadi harus cabut dulu gitu Iya, kan. gitu. Jadi kan kita harus izin Dan dulu SOU kan. it's okay, nggak apa-apa. Apalagi itu memang untuk kebutuhan anaknya gitu. Jadi Masa saling mau mendukung. ngalangin kalau misalnya itu memang untuk kebutuhan anaknya ya kan. Apalagi Akmar butuh banget gitu. Jadi istilah apa, kita harus selalu bersinergi tuh bener-bener kerasa banget sih gitu. Nggak Kayak sekedar ini ya, nggak sekedar teori ya. Bener-bener bersinergi antara orang tua dan guru gitu. Orang tua, anak, guru bener-bener bersinergi demi kebaikan semuanya sebenarnya gitu. Iya gitu. Jadi aku rasa Akmar dapat sekolah di SOU tuh itu rezeki juga sih, karena rezeki gak harus selalu uang kan gitu. Alhamdulillah rezeki banget sih gitu. Lingkungannya juga kan bagus banget, nyaman, ditempatkan di tempat yang menyenangkan, gitu. dengan orang-orang yang baik, guru-guru yang pengertian, terapis dan psikolog yang juga pengertian dengan situasinya Akmar gitu. Iya. Dan aku awal-awal kesini kan untuk ininya di notes banget tuh bersosialisasinya ya gitu. Alhamdulillah 1 tahun di TK tuh betul keasah banget. Alhamdulillah dia tuh akhirnya punya teman. Yang awalnya kalau aku tanya, Akmar tadi main sama siapa? Sama Miss misalnya gitu. Berarti kan dia sama GP-nya aja ya gitu. Lah kok mainnya sama GP aja sih? Gitu. Ayo dong Mar, berteman gitu. Sampai akhirnya sekarang kalau gambar dia tuh seneng gambar juga kan. Gambar tuh dijejerin semuanya 19 orang tuh. Dia namain tuh Ahyar, Ahnaf, semuanya disebutin satu-satu. Dia bisa gitu. nulis. Sudah. Pinter banget, Masya Allah. Aduh, Malik belum bisa nulis, belum bisa baca. Iya, nggak apa-apa. Semua anak punya perkembangannya sendiri-sendiri. Semua anak ada jalan dan rezekinya sendiri-sendiri. Insya Allah. Tapi aku senang banget sih sama semua pengorbanan dan perjuangannya Mbak Dewi. Insya Allah sangat menginspirasi. Dan dengan perkembangannya Akmar yang luar biasa sampai umur 8 ini, dan ngelihat dia kayak matahari kecil menurut aku di SOU ini, karena ya itu tadi ada waktunya aku tiap hari, itu 1 tahun kemarin sih itu aku tiap hari masuk ke dalam kelas gitu kan. Udah sekolah SOU itu kan gede banget ya, jadi aku tuh jalan dari ujung sampai ke kelas itu, aduh ini udah kayak olahraga gitu kan. Tapi di tengah-tengah aku ketemu sama matahari kecil ini namanya Akmar gitu, yang suka meluk aku. Orang yang nggak dia kenal walaupun itu bahaya, tapi untuk aku ini orangnya baik, jadi ya nggak bahaya kalau sama aku ya, insya Allah. Jadi I'm happy for you, dan insya Allah anak surga. Amin. Semoga bisa membersamai terus, dan insya Allah semoga Allah ridho sama semua perjuangan kamu dan suami tentu aja. Amin. Dan semua support sistemnya. Makasih ya udah berbagi di Sama-sama, podcast. sama-sama. Aduh, kayaknya banyak banget sebenarnya yang bisa diceritain ya. Masih banyak banget. Tapi mungkin untuk kali ini kita cukup dulu. Semoga aja kamu bisa dapetin inspirasi, insight, dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan langsung aja masukin ke kolom komentar, insya Allah akan Mrs. jawab. Yaudah, sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, likes, and comment YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Mwah. Thank you ya.